Selamat siang, program Kaltim Headline siang hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline siang hari ini. Anak 8 tahun terpaksa menjalani isolasi mandiri. Pengusaha kapal penumpang dan barang Prince Soya rute Samarinda Parepare mengandangkan kapal sementara. Kita awali Kaltim Headline siang kali ini. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun terpaksa harus menjalani isolasi mandiri karena punya gejala terinfeksi virus corona. Warga Kutai Timur itu dicurigai terpapar karena punya kontak erat dengan pasien positif yang dinyatakan sembuh setelah dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Berikut informasinya. Update penyebaran virus corona di Kalimantan Timur per hari Kamis 9 April 2020 sampai jam 17.30 WITA dilaporkan tak ada pasien positif bertambah. Total masih 32 orang dengan 6 dinyatakan sembuh dan 1 meninggal dunia. Sementara jumlah yang terus di-tracing dalam kategori ODP atau orang dalam pemantauan bertambah 182 orang, sehingga total ODP mencapai 5.110 orang. Jumlah yang telah selesai dipantau 2.319 orang dan masih dalam pemantauan 2.197 orang. Penambahan terjadi juga untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, yakni sebanyak 5 orang, di mana 3 diantaranya adalah laki-laki di kota Samarinda. Ketiga pasien adalah hasil tracing klaster Goa, yaitu peserta yang mengikuti acara Istimewa Tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 lagi PDP adalah warga Kutai Timur, 1 orang anak perempuan berusia 8 tahun, punya riwayat berhubungan erat dengan pasien positif yang telah dinyatakan sembuh setelah dirawat di RS Taman Husada Bontang. Belum ada keterangan apakah anak berusia 8 tahun itu adalah anak dari pasien positif yang telah sembuh. Tim gugus tugas seperti disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak saat telekonferensi dengan wartawan Kamis 9 April 2020 baru menemukan gejala pada anak itu. Sedangkan ketika diperiksa dengan rapid test hasilnya negatif. Tim sudah mengirim hasil tes ke laboratorium untuk mengkonfirmasi hasil. Sedangkan 1 orang lagi yang dinyatakan PDP di Kutai Timur adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang punya riwayat perjalanan ke Yogyakarta. Kedua pasien dalam pengawasan itu sudah melakukan isolasi mandiri di tempat masing-masing. Terkait dengan penambahan PDP, sebanyak kasus, ini berasal dari 2 kabupaten kota. Pertama, 3 kasus penambahan dari kota Samarinda. 3 kasus ini merupakan laki-laki berusia 22 tahun, 50 tahun, dan juga 50 tahun. Ketiganya merupakan pelaku perjalanan dari luar, masing-masing dengan keluhan demam, batuk, sesak napas, dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani. Kemudian yang kedua, penambahan 2 kasus ada di Kutai Timur. 1 kasus merupakan perempuan 8 tahun yang merupakan kontak erat dari KTM 2 yang memiliki keluhan batuk, dan juga ada gambaran bronkopneumonia. Pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan 1 kasus lagi adalah perempuan 17 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Yogyakarta, memiliki juga keluhan demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Yang bersangkutan juga melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari data-data penyebaran virus corona, Andi Muhammad Ishak mengatakan saat ini terbukti tingkat penularan di masyarakat masih tinggi. Dia mengingatkan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah sering disampaikan, seperti menjaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga kesehatan tubuh. Tim Kaltim TV melaporkan.
Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, DPRD telah menyetujui usulan pemerintah mengenai anggaran refocusing penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur. Usulan Pemprov Kaltim sebesar 388,5 miliar rupiah tidak banyak diperdebatkan lagi. DPRD meminta Pemprov melengkapi data detail mata anggaran yang dipangkas. Gubernur Kaltim mengusulkan anggaran refocusing penanganan pandemi COVID-19 sebesar 388,5 miliar rupiah lebih. Dana itu diperoleh dari APBD Kaltim tahun 2020 dengan cara memangkas beberapa mata anggaran yang sudah tersedia namun dianggap tidak terlalu urgent lagi di saat terjadi pandemi COVID-19. Anggaran yang dipangkas diantaranya adalah perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sampai Gubernur dan Wagub serta anggota DPRD Kaltim. Kemudian membatalkan dana hibah KONI dan pelaksanaan PENAS serta beberapa sektor lainnya. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengakui sudah ada rapat kedua mengenai anggaran refocusing itu. Rapat kedua dilakukan secara telekonferensi dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan pihak pemerintah diwakili oleh TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Kaltim. Hasil rapat DPRD Kaltim setuju dengan alokasi dana penanganan COVID-19 sebesar 388,5 miliar rupiah lebih itu. DPRD hanya meminta agar segera dilengkapi data-data mengenai mata anggaran yang dipangkas, serta pendistribusian anggaran untuk menangani COVID-19. Kalau angkanya, nominalnya kita sepakat itu. 385 miliar. Poin-poinnya, misalnya untuk penanggulangan kesehatannya, di mana untuk efeknya, dampak sosialnya, apa-apa itu kan datanya juga mereka belum lengkap. Berapa jumlah ininya mungkin saja bisa membengkak, sehingga angka-angka itu masih bisa digeser nanti perjalanan ke depan kita diskusi-diskusi lagi. Setelah rapat anggaran itu masih ada pembahasan tentang alokasi mata anggaran baru yang masuk dalam refocusing. Sutomo Jabir mencontohkan peruntukan anggaran sosial untuk menangani dampak ekonomi, berapa kebutuhannya, termasuk juga dana untuk sektor nelayan dan sebagainya. Anggarannya misalnya tertulis nilai nominalnya untuk sosial 15 miliar, untuk UMKM dan koperasi 15 miliar, itu kan masih kita perlu kaji ke depan, betul ke kebutuhannya segitu. Kelautan dan perikanan berapa tadi itu? Agak besar 32 miliar, betul ke kebutuhan apa itu lebih penting dibanding yang lain atau bagaimana? Kalau misalnya itu tidak terlalu penting, nanti kita geser lagi. Begitu pos-pos anggaran yang lain. Tim Kaltim TV melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda mengeluarkan 92 narapidana sebagai upaya jaga jarak dalam menghadapi virus corona. Meski sudah dikurangi, tapi jumlah penghuni lapas tetap melampaui kapasitas. Berikut informasinya. Langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 diikuti dengan turunnya kebijakan untuk mengeluarkan para narapidana dari penjara. Narapidana yang boleh pulang dengan persyaratan telah menjalani 2/3 masa hukuman. Di Kota Samarinda ada 92 yang dipulangkan dari Lapas Kelas 2A Jalan Sudirman. Menurut Ilham Agung, Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda, sebenarnya para napi itu bukan dibebaskan murni, tapi menjalani sisa masa hukuman di rumah saja. Dalam bahasa hukum, status para narapidana adalah mengikuti program asimilasi.
Jadi pimpinan kita menerbitkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 itu program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lembaga pemasyarakatan atau rumah tangga negara. Dan itu kita sudah laksanakan mulai tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal 7. Memang sudah kita laksanakan itu. Di kami totalnya 92 orang. 92 orang telah di Pak ya? Ya, sudah diasimilasikan. Tentunya yang asimilasi itu sudah memenuhi syarat-syarat. Apa aja itu Pak? Syarat-syaratnya yang pertama 2/3 masa pidana itu di bawah 31 Desember 2020. Yang kedua, yang bersangkutan sudah melewati setengah masa pidana. Melewati setengah. Ya, dan yang ketiga, yang bersangkutan tidak terkait PP 99 2012. PP 99 tentang apa itu Pak? PP 99 tentang itu pidana-pidana yang teroris, pelanggaran terus berat, korupsi, terus pelanggaran HAM berat, pelanggaran keamanan negara, kesehatan keamanan negara, terus apalagi itu bandar narkoba gitu. Jadi kalau yang narkoba di bawah 5 tahun tidak termasuk itu bisa diasimilasikan. Meski sudah 92 narapidana dibolehkan menjalankan program asimilasi, menghabiskan sisa hukuman di rumah saja, namun jumlah penghuni lapas Samarinda tetap masih membludak. Jumlah penghuni lapas masih di atas 500 narapidana, padahal kapasitas hanya 200 orang. Dalam suasana masih berjubel itu, pihak pengelola lapas mengakui tetap berusaha keras agar ikut mematuhi anjuran pemerintah dalam menghambat penyebaran virus corona. Di antaranya, dengan meniadakan kunjungan besuk, menyediakan fasilitas cuci tangan dan menyemprot disinfektan, serta mengajak para narapidana berolahraga setiap hari untuk menjaga stamina tubuh. Jadi di kami pun petugas dan tamu wajib memakai masker, itu sudah jelas. Terus yang kedua, memang karena itu perintah pimpinan kami untuk memasang bilik disinfektan, itu kita sudah sana, tapi kan ada protokolernya seperti pemakaian itu. Yang jelas cuci tangan dulu sebelum masuk, habis itu disemprot, habis itu keluar cuci tangan lagi, baru masuklah ke dalam lapas dengan menggunakan masker. Begitu saat masuk nanti ada di termoscan. Nah, ada termoscan. Nanti kalau kita termoscan dilihat suhunya mungkin bisa masuk. Kalau memang dia sudah 38 itu dilarang masuk. Mayang Sari, Kaltim TV melaporkan dari Samarinda. Informasi selanjutnya, pengusaha kapal penumpang dan barang Prinsoya rute pelabuhan Samarinda Parepare, Sulawesi Selatan memilih mengandangkan kapalnya untuk sementara. Pelayaran terakhir di pelabuhan Samarinda pada hari Kamis 9 April 2020 hanya mengangkut barang dan tidak ada penumpang. Didesak berbagai pihak agar tak membawa penumpang dari Sulawesi sebagai dampak dari penyebaran virus corona, membuat pengusaha kapal Haji Saraping Bedu mengandangkan kapalnya Prinsoya untuk sementara. Dia mengakui mendapat berbagai tekanan dari berbagai penjuru, termasuk diancam akan didemo jika terus mengoperasikan kapal mengangkut penumpang dan barang dari Parepare, Sulawesi Selatan. Harus dijalankan atau gimana? Enggak, diistirahatkan Pak.
Sampai kapan ini Pak? Dari ketentuan dari masa Samarinda kan, yang kita takut sama bubuhan Samarinda. Itu yang paling kita takuti kan, karena dia diancam kita mau turun ke kapal periksa. Tapi kalau boleh logistik aja Pak? Kalau pemerintah bagus Pak, peraturan dari Jakarta Menteri Perhubungan Laut bagus, dari Menteri Dalam Negeri bagus, dari KSOP bagus. Cuma masanya sama pemerintah daerahnya di sini, utamanya dari ini kan wali kotanya kan, sama wakilnya kan. Dari wali kota sendiri seperti apa sih Pak? Bilangnya kemarin belum ada terima surat. Pak, dipaksakan supaya jangan bawa penumpang. Kalau nggak bawa penumpang nggak apa-apa kan, yang penting jangan diobok-obok kita kan. Tapi kalau bawa logistik aja tetap dilanjutkan Pak, kan dilakukan. Pokoknya selesai bongkar kita taruh di pangkalan kita. Oh, jadi terakhir sudah. Terakhir Pak. Semuanya terakhir, ini juga terakhir, yang berangkat kemarin terakhir juga. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Samarinda Syahri Jaang sejak 3 April 2020 sudah meminta kepada kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan untuk menutup akses pelabuhan. Permintaan itu dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta dan Gubernur Kaltim. Namun permintaan itu tak dikabulkan karena menyangkut penutupan pelabuhan maupun bandara adalah wewenang pemerintah pusat. Situasi pandemi yang sedang melanda Indonesia, menurut pemerintah pusat belum perlu sampai menutup bandara maupun pelabuhan. Karena tak dikabulkan pemerintah pusat, menurut Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Hoirudin, pemerintah mengambil langkah persuasif dengan meminta pengusaha 3 kapal penumpang dan barang di Samarinda agar tak melayani lagi mengangkut penumpang orang. Laut kita sudah kirim surat, namun mungkin teman-teman sudah juga tahu bahwa hari ini, kemarin katanya kemarin atau malam kemarin ada surat, ada berita lagi dari Menteri Perhubungan, Pak Luhut, itu tidak menyetujui, bukan tidak menyetujui, artinya kewenangan itu ada di pusat dan meminta Mendagri menyurati gubernur, wali kota yang ingin menutup laut dan udara, jadi tidak diberikan izin, tidak dibolehkan gitu. Nah, kaitan itu maka kita ada persuasif dengan pemilik kapal, yang dilakukan oleh KSOP. Kemarin hasilnya bahwa pemilik kapal yang datang ke Samarinda itu ada 3 kapal di rapat. Beliau setuju untuk hari ke depan, minggu depan atau kapan jadwalnya datang, tidak mengangkut penumpang lagi, sehingga mengangkut logistik saja. Bagi pengusaha Haji Saraping, tidak menjadi masalah baginya untuk tak menghentikan pelayaran dengan mengangkut penumpang maupun barang. Selama ini, armada lautnya itu mengangkut logistik rumah tangga seperti sembako dari Sulawesi Selatan. Barang-barang makanan yang dibawanya bukan hanya untuk kota Samarinda, tetapi juga untuk kebutuhan pangan warga Kukar. Dengan pelarangan operasional saat ini, diakuinya dia mengalami kerugian. Halo Haji, selama ini kan masyarakat Samarinda tergantung sama kebutuhan bahan pokok dari Sulawesi. Kalau ditutup diputuskan. Sebenarnya kami mau Pak, biar kami rugi sedikit-sedikit mau, tapi jangan diobok-obok terus. Ya. Setelah sedikit datang, saya mau datangi bilangnya, Prince Soya, saya mau naik begini, bilang jangan Pak. Saya mau demo apa segala, jangan demo segala, aku bilang jangan, lebih baik saya istirahat. Mana saya rugi, mana saya mau di demo segala, jadi lebih baik saya istirahat dulu. Berarti tadinya ngangkut ini juga rugi Pak dia? Rugi Pak, ya. Ini paling tinggi 40 juta ini, ya. Minyaknya PP 180. Baik, terima kasih Pak. Ya, yang penting saya mau kerja tapi jangan ada terus. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Bupati Kutai Timur Ismunandar menyambut gembira sembuhnya satu pasien positif virus corona asal Kutai Timur, seorang pendeta bernama Nancy Uli Borupakpahan. Secara khusus, Bupati mengundang Ibu Pendeta untuk berbagi tips bagaimana dia bisa melewati hari-hari yang menegangkan karena tertular virus yang belum ditemukan obatnya itu. Nancy Uli Borupakpahan berusia 42 tahun divonis terinfeksi virus corona usai mengikuti persidangan sinode di Bogor, Jawa Barat. Awalnya dia hanya mengeluh demam, sesak napas, dan mual sampai akhirnya berobat ke Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Cahaya Sangatta. Tak juga membaik, Ibu Pendeta dirujuk ke Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Di sanalah dia akhirnya divonis positif tertular virus corona. Setelah lebih 14 hari menjalani perawatan di ruang isolasi, Ibu Pendeta dinyatakan sembuh. Bahkan Wali Kota Bontang, Neni Murnaini, yang mengumumkan kesembuhan itu dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada pasien-pasien positif di seluruh Indonesia bahwa pasien positif COVID-19 bisa disembuhkan. Bupati Kutai Timur Ismunandar menyambut kehadiran Nancy Uli Pakpahan kembali ke Kota Sangatta, Kutai Timur. Dia meminta kepada warga Kutim untuk menerima Ibu Pendeta yang secara medis telah dinyatakan sehat dan tak terinfeksi lagi virus corona. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengucapkan selamat kepada Ibu yang sudah dinyatakan sembuh. Jadi dengan kehadiran Ibu di sini, kita dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 itu bisa sembuh. Nah, tentu saja kita juga berterima kasih kepada seluruh tenaga perawat di Taman Husada Bontang, tenaga medis yang sudah menangani Ibu Nancy dengan baik dan kemarin dilepas dengan oleh Ibu Wali Kota Bontang dan beliau hari ini kita terima di Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk itulah atas kehadiran Ibu kita ingin buktikan Bu bahwa dengan namanya sakit itu kan semua orang mau sembuh. Nah, artinya ada keyakinan kita bahwa kita harus sembuh dan mungkin nanti ada beberapa kiat yang Ibu sampaikan bagaimana kita untuk menaikkan imun kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Perjuangan Nancy Borupakpahan melawan virus corona menjadi inspirasi bagi pasien-pasien positif lainnya. Walaupun sempat tertekan karena dia merasa sebagai pembawa virus yang belum ada obatnya. Dia berkali-kali memanjatkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kutai Timur, pemerintah Bontang, tim medis selama dia dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Sangatta, dan juga di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Karena akhirnya saya boleh keluar dari ruang isolasi dan berada di tengah Bapak Ibu sekalian pagi ini, itu semua karena Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya melewatinya tanpa dia, dan kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Kutim karena walaupun saya di Bontang terus diawasi, terus dikontrol, begitu juga dengan keluarga saya sangat berterima kasih. Dan saya juga walaupun di ruang isolasi sering melihat medsos dan melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk memutus rantai COVID-19 dan kita harus dukung usaha pemerintah. Dan yang kedua, terima kasih untuk Rumah Sakit Cahaya, juga Dinas Kesehatan yang terus dari kemarin yang ikut ubek-ubek tanya gimana ya, ikut repot. Dan bahkan Rumah Sakit Cahaya tempat saya merasa sedih karena sempat lockdown 14 hari. Dan itu bagi saya tekanan yang luar biasa karena saya, tapi justru mereka yang menguatkan, bukan karena Ibu memang sudah begini katanya gitu, malah ini jalan yang terbaik, dan itu yang bikin saya tenang. Update penyebaran virus corona di Kalimantan Timur per hari Rabu tanggal 8 April terdapat 32 pasien positif, di antaranya 6 orang sembuh dan 1 meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan.
Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Setelah dinyatakan tim medis Rumah Sakit Taman Husada Bontang sembuh dari infeksi virus corona, membuat Nancy Uli Borupakpahan merasa bersyukur. Ibu pendeta yang bertugas di Kutai Timur ini secara khusus menyampaikan beberapa tips mengapa ia bisa terbebas dari penyakit yang belum ada obatnya itu. Berikut informasinya. Sejak divonis terinfeksi virus corona, Pendeta Nancy Uli Pakpahan mengaku sempat tertekan, rasa bersalah karena dia merasa menjadi pembawa virus di tempat tinggalnya Kutai Timur. Adanya aksi penutupan sementara operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Sangatta tempatnya pertama dirawat. Penutupan rumah sakit itu dibarengi juga isolasi para tim medis yang merawat ibu pendeta yang tertular virus. Semua itu diungkapkan Pendeta Nancy Uli saat jumpa pers dengan wartawan. Bupati Kutai Timur Ismu Nandar mengundang secara khusus untuk memberikan motivasi kepada publik bahwa pasien terkena virus corona bisa disembuhkan. Menurut Pendeta Nancy Uli, ada 3 tips yang menjadi pedoman saat dia harus berada di ruang isolasi Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Berikut penuturannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sangat bahagia karena akhirnya saya boleh keluar dari ruang isolasi dan berada di tengah Bapak Ibu sekalian pagi ini. Itu semua karena Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya melewatinya tanpa dia. Dan kami berterima kasih kepada pemerintah Kaltim karena walaupun saya di Bontang terus diawasi, terus dikontrol, begitu juga dengan keluarga saya sangat berterima kasih. Dan saya juga walaupun di ruang isolasi sering melihat medsos dan melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk memutus rantai COVID-19 dan kita harus dukung usaha pemerintah. Dan yang kedua, terima kasih untuk Rumah Sakit Cahaya, juga Dinas Kesehatan yang terus dari kemarin yang ikut ubek-ubek tanya gimana ya, ikut repot. Dan bahkan Rumah Sakit Cahaya sempat saya merasa sedih karena sempat lockdown 14 hari. Dan itu bagi saya tekanan yang luar biasa karena saya, tapi justru mereka yang menguatkan, bukan karena ibu memang sudah begini katanya gitu, malah ini jangan yang terbaik. Dan itu yang bikin saya tenang. Dan mudah-mudahan saya aja deh yang positif, biar yang perawat di sedang pusat ada yang positif, kita semua juga nggak ada yang positif lagi, cukup kita aja. Nah, lalu yang berikutnya sama seperti Kepala Dinas Kesehatan juga Pak Bupati katakan, semua kembali ke kita. Jadi bagaimana menaikkan imun itu bukan hanya sekedar minum vitamin, tetapi ternyata berpengaruh terhadap pikiran.
Karena saya ketika di ruang isolasi seminggu pertama Pak, emosinya turun naik, imannya juga turun naik Pak. Karena apa? Ketika saya lihat medsos, saya turun lagi, drop lagi. Terus ketika saya tutup medsos, saya lihat sinetron, saya naik lagi gitu ya. Saya berdoa naik lagi. Jadi berpengaruh sekali itu terhadap imun kita, ketenangan, jangan panik. Ini bisa sembuh kok, bukan penyakit. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan nonton video Wuhan kali. Iya, kan pertama kali yang muncul kan video Wuhan. Tiba-tiba orang di jalan, di jalan. Jadi kita langsung punya stigma, ngeri sekali di COVID-19. Padahal nggak harus gitu juga. Memang tidak begitu ya Pak Dokter ya. Semua kan ada proses. Mula-mula dia batuk, nggak ada tiba-tiba dia jatuh di jalan. Dia batuk dulu, periksa, terus dia kemudian sesak, baru mungkin dirujuk ke COVID-19. Seperti itu, nggak ada. Jadi karena kita sudah pertama kali nonton video itu, akhirnya kita, wah, ngeri sekali ya. Jadi kita panik. Dan panik itu membuat tekanan dalam pikiran kita sehingga berpengaruh terhadap imun kita. Jadi ada 3 hal yang saya pelajari di ruang isolasi. Yang pertama, iman. Mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa itu menambah ketenangan kita. Kita percaya bahwa ini akan berlalu. Juga membuat kita juga mendoakan orang lain. Jadi jangan hanya berpikir takut, khawatir, doa dong. Doakan dinas kesehatan, doakan pemerintah, doakan perawat-perawat dan dokter di garda depan, dan doakan kita juga supaya kita nggak kena. Jangan menjustis orang atau menstigma orang negatif. Isi dengan hal yang penuh dengan iman, itu membuat kita jadi lebih baik, lebih positif. Yang kedua, hikmah. Banyak orang yang nggak berhikmat sekarang. Apapun akan disediakan medsos. Tinggal Bapak Ibu menyaring mana yang hoax, mana yang betul-betul sumber terpercaya dan harus kita ikutin. Nah, kalau kita hanya dengar hoax, akhirnya kita panik sendiri, bingung sendiri. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita? Bukannya yang positif terjadi. Nah, kalau ditanya, ya Pak, banyak yang bohong ya, karena takut. Wah, nanti aku ditanya begini, makanya aku bohong, aku nggak dari luar kota. Karena takut. Karena menganggap itu aib dan sebagainya, karena faktor medsos tadi yang terus masuk dan tidak selalu efeknya baik. Jadi berhikmat tuh di situ memilah-milah info. Mana yang benar-benar dari sumber terpercaya, itu yang menguatkan kita. Saya sering ini Pak, nonton video ahli virus itu, Pak Muhammad, Profesor Muhammad. Nah, itu yang bikin saya semangat. Oh gitu rupanya. Kan kalau informasi itu baik dan bagus, kita jadi berpikir positif dan kita semangat, kita sembuh. Kalau itu negatif selalu bikin kita wah, akhirnya kita nggak bisa sembuh. Jadi berhikmat, hati-hati dengan informasi yang tidak benar atau hoax. Nanti kita harus pakai bawang merah, dan ini akhirnya semua borong bawang merah di pasar, habis dah. Padahal enggak itu ya Pak ya. Nah, yang ketiga, kasih. Jadi kita melakukan social distance, menjaga jarak atau tinggal di rumah, itu bukan ya, kan budaya kita nih Pak, budaya gotong royong, ramah tamah gitu ya Pak. Jadi rasanya kalau kita diisolir seperti itu rasa gimana gitu, enggak. Tapi itu justru bentuk kasih kita kepada sesama. Kita tidak ingin sesama itu terpapar oleh kita, atau kita juga tidak ingin terpapar oleh sesama. Kita menjaga keluarga kita, itu kan kasih kita kepada keluarga. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka semua orang kan melakukannya dengan tanpa paksaan, tapi karena rindu agar orang lain tidak terkena. Dan saya pun menjaga saya dan diri keluarga saya tidak terkena. Dengan pemikiran seperti itu, kita sudah melakukan kasih kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, karena kita tidak ingin orang lain itu menderita gitu. Jadi itu sangat baik. Nah, kalau cuci tangan dan sebagainya
kita sudah banyak baca itu di medsos. Cukup kita lakukan dengan baik pola hidup sehat. Karena selama ini kan kita memang jarang cuci tangan, padahal tangan itu paling kotor. Nah, sesudah ada COVID-19, hari-hari kita cuci tangan. Dulu kita lihat, apaan sih orang pakai hand? Mereka sebentar kayak gini, sebentar. Kemayu banget sih, kadang kita ngomong gitu orang tentang orang. Tapi sekarang baru tahu, oh ternyata memang tangan kita ini paling kotor. Sebab itu harus dicuci di air mengalir. Kita taunya dulu dikobokan, ini di air mengalir supaya kotorannya ini. Karena itu penting, itu yang bawa semua ke mulut kita dan itu yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi pola hidup sehat menjadi satu pilihan. Banyak kok masyarakat sekarang mulai sadar kesehatan, Pak, dan itu sangat baik. Jadi kita lihat dampak positif dari wabah ini, itu ternyata bawa efek baik kepada kita semua. Jadi jangan hanya lihat yang buruk-buruk saja, ternyata banyak hikmah kok, banyak hikmah yang kita peroleh dari wabah ini. Jadi kita saling menjaga, keluarga juga semakin harmonis karena kumpul terus di rumah, ya kan. Banyak juga yang jadi positif kan begitu. Maksudnya positif hamil, bukan positif corona, gitu kan? Karena ketemu terus. Biasanya kerja masing-masing kan. Ini jadi semakin dekat suami istri, anak, orang tua dan sebagainya. Itu kan baik. Jadi itu saja Pak yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, juga kepada masyarakat. Jangan takut. Saya di ruang isolasi juga sangat senang, maksudnya bukan sebuah tekanan di ruang isolasi, karena perawat-perawatnya juga sering ngajak kita ngobrol. Mereka bukan hanya kasih kita obat, tapi semangat, sama pagi Ibu, bagaimana kabarnya, gitu ya. Wah, sejak Ibu mendapat positif COVID-19, kita dikarantina, Bu. Jadi, ya kita belum sempat ini, Bu, kasih jatah sama istri di rumah. Jadi puasa, emangnya saya nggak puasa, gitu. Jadi kami saling ketawa, jadi saling menguatkan, saling menyemangati, dan itu memang dibutuhkan untuk kesembuhan COVID-19. Jadi pokoknya harus bahagia, jangan panik, jangan takut. Itu saja saya kira ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.